ilmu hukum Universitas Mataram. Iya. Ke ini dan perkenalkan diri. Oh ya, jadi kalau nama lalu Abi Hidayat. Aktivitas sehari-hari kebetulan guru di SMP Mas Bagi, tapi alhamdulillah sampai saat ini masih menjabat sebagai sekretaris Majelis Agama Sakti Timur dan ketua ketua Rumah Peradaban di dalam Nusantara. Langsung kata. Yang makasih ya. Iya. Mandi pusaka. Iya. Asal usul mandi pusaka itu. Iya, betul. Jadi ada salah satu tradisi yang alhamdulillah sampai dengan hari ini masyarakat kita di sini terutama keluarga masih mempertahankan pelaksanaannya ya, tradisi itu. Karena sebagai bagian dari rasa bakti kepada leluhur. Tradisi juga sampai nilai-nilai filosofisnya yang tinggi juga kepada rasa bakti. Dia tanpa bakti dengan orang yang apa yang mereka perintahkan. Karena konsep kami di sini bahwa yang disebut pusaka itu bukan hanya berbentuk benda. Walaupun di mana-mana saya sering mengatakan bahwa seringkali kemudian orang akan terjibaku, akan bermasalah, bahkan akan putus kekeluargaannya gara-gara pusaka duit lagu. Oh, tanah sebutu dia sanggup nih mau baluk mereka di lain tanah dia harus mau waktu bagian. Justru itu yang kemudian seringkali kita anggap pusaka. Tetapi jarang sekali kemudian kita beranggapan bahwa perilaku kata cara hidup, cara pandang, cara pikir itu adalah sebuah pusaka. Padahal itulah yang diwariskan secara turun-temurun, ya. Tradisi, hukum adat itu adalah warisan yang seharusnya kemudian menjadi bagian yang penting dari kehidupan masyarakat kita. Tapi sekali lagi sayangnya kemudian masyarakat kita hanya menganggap warisan itu dalam bentuk benda. Apa seperti bangket ya, ke datang pengadilan kan. Tapi ketika kita bilang kamu nih tampakku lain, aduh tidak lain dengan karena itu juga warisan yang tidak kalah nilainya. Nah, kembali kepada Maulid Adat Petangan, kenapa kemudian namanya Maulid Adat Petangan? Sebenarnya ini tidak lepas dari sebuah proses yang panjang, ya. Artinya dari perjalanan seorang tokoh dan tradisi ini di samping sebagai bentuk Maulid memperingati Rasulullah SAW juga salah satu cara untuk mengenang perjalanan seorang tokoh. Siapa tokoh itu? Kami mengenalnya sebagai Raden Mas Baji Tilanegara. Jadi konon beliau adalah putra mahkota Separang yang kemudian mendirikan Kedatuan Lampung, yang kemudian terpaksa meninggalkan Lampung karena konflik. Kemudian perjalanannya cukup panjang sampailah beliau di sini. Saya mungkin tidak mengupas sejarahnya ya, kalau sejarahnya itu panjang lebar nanti bisa dilihat di YouTube sejarahnya. Nah, perjalanan beliau kemudian sampai di sini konon itu bertepatan dengan tanggal, kalau catatannya orang-orang tua kita di sini, tanggal itu bulan Rabiul Awal. Makanya tradisi Petangan itu selalu dimulai tanggal itu. Kita mulainya tanggal itu. Tanggal itu Rabiul Awal sekitar tahun 900 sekian Hijriah. Yang tepatnya itu saya juga lupa ya. Yang tepatnya kalau dikonversi ke tahun Masehi itu tahun 1650. Kalau dikonversi ke tahun Masehi tahun 1650. Nah, jadi beliau sampai di tempat ini konon dari proses perjalanan yang cukup panjang dari Selaparang kemudian sampai ke Sumbawa kemudian balik ke Labuan Haji kemudian ke Lampung kemudian balik lagi sampai ke Tanah Mali di selatan Mas Bagi, Tanah Mali kemudian ke Presa kemudian ke Tojang sampai di sini itu tepat tanggal 7 bulan Rabiul Awal. Nah, artinya ketika kemudian beliau sampai di sini ketemu dengan bulan Maulid, beliau juga orang Muslim yang taat, maka beliau mengatakan, nah bertepatan
petangan itu artinya mencari. Jadi proses pencarian yang ketemunya tepat di bulan Maulid. Mencari apa? Mencari tempat tinggal. Jadi proses pencarian tempat tinggal untuk menetap itu bertepatan dengan bulan Maulid, sehingga beliau tetapkan karena bertepatan dengan bulan Maulid aniti waktu berdentor itu kembali di Indonesia, maka dianggap dikatakan bahwa Maulid itu adalah Maulid. Jadi Maulid yang tempat yang ditemukan bertepatan dengan bulan Maulid. Itu adalah makna kedua dalam konteks sosial. Ini ya tadi kan konteks sejarah ya. Konteks sosialnya bagaimana? Masyarakat yang kemudian berkembang dan yang awalnya mengikuti beliau itu tidak berani melakukan kegiatan Maulid sebelum beliau selesai Maulid. Makanya tradisinya di sini kan tanggal 7, 8, 9, 10, 11 puncaknya di tanggal 12. Bahkan acara Maulid desa pun, Maulid desa yang sampai hari ini tidak boleh melakukan acara Maulid sebelum acara Maulid petangan selesai. Jadi kalau Maulid petangan itu di tanggal 7, kemudian sampai dengan tanggal 12 malam ya, 12 puncaknya di malam, kerja segala macam. Baru kemudian besoknya baru desa ngadakan Maulid. Setelah itu selesai, baru kemudian kampung-kampung yang lain coba mengadakan Maulid, silahkan. Tapi setelah Maulid petangan selesai. Nah, makna kedua adalah petangan itu mencari. Ini lamun itu seperti petang diri, wah, gitu. Nah itu seolah-olah bahasanya dalam konteks sosial. Lamun itu seperti petang diri, wah kan. Gitu Maulid. Makanya ada yang ambil hari apa itu terserah. Tapi yang penting sudah selesai sini. Jadi makna kedua petangan itu adalah secara makna sosial, masyarakat umum itu akan mencari ya, itu kan mencari hari Maulid setelah selesainya acara. Makanya makna sosialnya adalah Maulid petangan juga memiliki makna sosial. Itu kalau dari sisi makna kenapa dikatakan Maulid petangan. Jadi ya kalau dari tradisi sih memang itu adalah proses melaksanakan apa yang beliau lakukan pada waktu itu. Ketika sampai di sini tepat tanggal 7 bulan Rabiul Awal, kemudian beliau menetapkan untuk melaksanakan itu langsung. Yang beliau lakukan apa? Pertama adalah pembersihan. Ya, pembersihan semua tempat. Makanya kita di sini tradisinya tanggal 7 itu mulai membersihkan tempat, terutama bagi gedeng. Dibersihkan dulu, dibersihkan semua, coba pembersihan halaman semua tanggal 7. Karena itu tradisi yang dilakukan. Ketika nyampe di sini kan mungkin tidak balik, pasti berdiri dulu. Nah, berdiri pasti pertama yang dilakukan adalah memperbaiki tempat tinggal. Tanggal 7 itu kita mulai dengan pembersihan lokasi. Kemudian tanggal 8 itu pembersihan mata air. Biasanya mata air tonya sampai dengan makam itu dibersihkan. Kenapa makam dibersihkan? Itu tradisi tambahan setelah beliau untuk mengenal jarah. Nah tanggal 9-nya baru kemudian tradisi musok. Musok itu juga tradisi beliau dulu. Jadi kocak lain dimana datang biar tanggal 7 itu beliau langsung membersihkan tempat. Tepat dengan tanggal 9 semua benda-benda pusaka yang beliau punya itu dibersihkan juga tanggal 9 karena keyakinannya tanggal 9 itu sama dengan angka 1, artinya awal. Dan di sana beliau mulai macam desa sebagai awal karena perhitungan sasar itu kan tanggal 1, angka 1, angka 5 dan angka 9 itu artinya 1. Makanya satu dekade itu kan satu minggu itu 8 tahun, 8 generasi. Nah tanggal 9 atau generasi 9 atau apapun itu adalah tonggak awal. Makanya beliau kemudian menetapkan memastikan tempat tinggalnya pada tanggal 9 sebagai titik awal pendirian desa. Setelah itu apa yang beliau lakukan? Memusok. Musok itu adalah membersihkan keris dengan menghilangkan dakinya menggunakan jeruk nipis. Ya, artinya yang namanya orang mengawali hidup kan bersih. Nah, di sana lah beliau membersihkan keris pusakanya, kemudian membersihkan benda-benda yang beliau bawa. Yang utama waktu itu adalah membersihkan keris pusaka dengan menggunakan jeruk nipis.
Sehingga tradisi itu kita lanjutkan. Setiap tanggal 9 kita mulai musok. Musok itu membersihkan dengan menggunakan jeruk. Jeruk yang dicampur dengan minyak kelapa yang tidak menggunakan gedang. Kan dengan lain menyilang gedang gaduh. Tapi ada minyak kelapa yang murni yang tidak menggunakan campuran itu yang digunakan untuk musok, dia membersihkan keris pusaka. Kenapa keris? Pertanyaan lagi. Orang Sasak meyakini bahwa keris itu adalah upaya memperbaiki hidup. Makanya orang Sasak mengatakan mana keris itu kan keris diri, katanya orang Sasak. Nah, jadi ketika dia memutuskan untuk mengawali kehidupannya, maka di sana dia mulai memperbaiki hidup. Nah, sehingga tanggal 9 itu mulailah kita melakukan tradisi pembersihan keris pusaka dan yang lain, musok. Kemudian baru tanggal 10 itu sampai dengan tanggal 11 itu persiapan untuk acara selamat bertakai. Kenapa selamat bertakai? Karena memang beliau mencari tempat tinggal yang dekat dengan mata air, dan itu beliau lakukan dulu. Tanggal 11 itu semua benda-benda pusaka itu kan akan dimandikan di mata air, dibersihkan di sana, dicuci. Itu aja. Makanya tanggal 10-11 itu persiapan untuk selamat mata air. Tradisi di sini bukan hanya kita, sampai dengan masyarakat bagian selatan pun ikut dengan Songo. Kenapa? Mereka juga merasakan manfaat dari air terjun. Sehingga biasanya kalau melakukan selamatan mata air itu ramai. Nah biasanya, dan kalau tradisi rangkaian di tradisi ini, puncaknya nanti pada tanggal 11 itu adalah selamat mata air itu. Tanggal 11. Kemudian tanggal 11 itu kan masuk tanggal 12 malam nanti. Ya kan? Jadi pagi itu selamat mata air tojang, kemudian langsung mencuci benda-bendanya di sana tanggal 11 siang sore. Kemudian pulang dari sana membawa air yang ada dari sumber otaknya itu dibawa pulang. Itu yang akan digunakan untuk pencucian benda-benda pusaka nanti pada malam tanggal 12. Jadi rangkaian acaranya nanti tanggal 7 itu adalah pembersihan, tanggal 8 itu pembersihan tempat yang lain seperti makam dan sebagainya, tanggal 9 itu musok, tanggal 10 itu persiapan untuk acara selamat otakai, tanggal 11 itu acara selamat otakai yang dirangkai dengan pencucian benda-benda seperti kelambu, bokor, itu dibawa semua ke sana kemudian dicuci tanggal 11 pagi sampai dengan 11 siang. Kemudian tanggal sore itu ngangkat, acara tradisi ngangkat, tapi acara tradisi ngangkat itu dimulai sejak pagi. Potong ayam, kemudian ayam ini yang persiapan ini akan dibawa untuk acara ngangkat menjelang maghrib. Biasanya dilaksanakan jam 5. Jadi menjelang maghrib itu diadakan acara ngangkat, namanya angkat jelu maulid. Jadi orang tua kita mengangkat jelu maulid itu apa ya, menyambut. Jadi kalau bahasanya kita ngangkat itu mungkin lebih ke arah menyambut ya. Kenapa dia disambut di menjelang maghrib? Ayo, karena penanggalan orang Sasak dan penanggalan Hijrah masuk pada waktu maghrib. Kayak dengan hitung hisab. Kalau orang menghitung ya, hilal itu kan dilihat di sana. Jadi maulid itu dimulai diangkat istilahnya itu menjelang maghrib jam 5. Mulai ada tradisi zikiran. Kita zikiran untuk menyambut datangnya tanggal 12 Rabiul Awal itu. Jadi tanggal 11 sore menjelang maghrib itu ada tradisi untuk menyambut, itu namanya tradisi ngangkat. Nah, itu yang mohon maaf orang Islam Sasak kadang melupakan itu. Ngangkat dulu kita angkutnya ngerayain maulid, kita sambut kedatangan maulid itu. Seperti halnya masyarakat Madinah yang menyambut kedatangan Rasulullah kan. Kita juga menyambut kedatangan hari tanggal 12. Makanya orang tua kita meninggalkan tradisi itu menjelang maghrib, itu namanya ngangkat maulid. Selesai ngangkat, masuklah dia di tanggal 12.
Ini saya ustaz bisa paham. Ustaz, Nggih. kan dia selesai zikiran, ngaji di masjid, berarti sudah mau masuk tanggal 12. Baru kemudian malamnya di sanalah kemudian diadakan zikiran, pembacaan salawat. Jadi itu harus perwakilannya minimal 44 orang dari semua kampung diambil, diundang minimal 44 orang, satu mukim lah. Itu apa yang mereka lakukan? Membaca bersanji. Jadi bukan duduk-duduk bersanji, ada bisa dilihat YouTube-nya. Nah, dalam konteks melakukan acara bersanji inilah kemudian dirangkai dengan acara pencucian benda-benda pusaka. Jadi benda-benda pusaka ini dicuci diiringi oleh bersanji. Dan sudah diukur kayaknya selalu bertepatan kita selesai memandikan pusaka dengan perjanjian ini juga selesai. Misalnya selesai bersamaan selesai. Nah, nanti kemudian disambung terakhir pada jam 12, pada jam 00 itu tradisi wukuf. Wukuf itu apa maknanya Ustaz? Kumpul ya. Nggih. Nah, mengumpulkan semua, karena orang Sasak punya keyakinan bahwa antara roh dan jasad itu harus dikumpulkan. Ini pekelin, jangan biarkan dia berserakan antara roh dengan jasad, jangan biarkan berserakan antara naluri dengan pikiran, jangan biarkan berserakan antara hati dengan gerakan, sehingga terukup jadi seukup. Itu sih maknanya. Berarti rangkaian acaranya mulai dari mana? Puncaknya di Tanggal 12 malam ada di masjid. yang mandi pusaka ini dilakukan oleh orang-orang tertentu atau? Iya, biasanya apa ya? Biasanya keluarga yang karena orang luar juga berani gitu. Nggih. Karena ada sampai dengan hari ini alhamdulillah orang masyarakat kita, masyarakat Nanaka khususnya, bahkan yang tinggal di luar Nanaka pun ya, termasuk masyarakat yang bukan masyarakat Nanaka tetapi masih punya kaitan emosional ya, itu sampai hari ini masih bukan mengkeramatkan sih, tapi masih meyakini bahwa air pencucian keris itu yang kemudian disebut dengan nama air gedeng itu adalah air yang bisa menjadi syarat. Makanya anak hitanan harus mendengai orang sakit minta air. Bahkan tradisi orang pergi haji, berangkat haji itu pintu terakhirnya dari sini. Setelah mereka kumpul di masjid, pelepasan di masjid, jemaah haji itu biasanya masuk minta air, kemudian pupuk mandi, barulah mereka berangkat. Apakah tradisinya apa? Sebenarnya bentuk penghormatan kepada leluhur mereka. Pada leluhur bahwa tidak mungkin mereka bisa hidup, logika sederhana ya. Saya pernah bilang, kenapa kemudian kita tidak menghargai leluhur kita? Sementara hari ini kita menemukan apa yang sudah jadi. Saya adalah lalu mengumit tidak pangkat. Saya lagi pinaan ke pengorong, si pinaan ke gubok. Kita hari ini tinggal menerima apa adanya. Tapi pernahkah kita mengingatnya tentang jasanya orang-orang tua kita yang dulu itu susah payahnya untuk menyiapkan kita tempat. Pikiran beliau-beliau hanya satu, arak ya, dan anak janin bayi baru kera. Itu loh niatnya beliau. Tapi kita tidak pernah berpikir arak lah hadiah beliau di Papua baru salah ini. Makanya kalau kamu bilang kita orang durhaka semua ya salah. Tapi itulah konteksnya, artinya bahwa hari ini kita menerima tempat tinggal, sudah ada sawah tinggal kita garap, ya kan? Sungai sudah tinggal kita manfaatkan, jalan tinggal kita lewat. Lalu pertanyaannya siapa sih yang bikin? Pasti orang-orang tua kita dulu. Aspal ini kan hanya